Kalau mau masuk PKN STAN, mending ambil jurusan IPA atau IPS, Kak. Nah, kalau menurutku ya, lebih menguntungkan untuk anak-anak IPS. Karena mereka kalau misalkan udah lulus di PKN STAN nanti, itu sangat membantu karena mereka kan udah belajar ekonomi duluan, udah belajar akuntansi duluan gitu. Tapi untuk tesnya sendiri, menurutku lebih menguntungkan IPA. Karena kan kita juga, ini ya, matematikanya juga lebih banyak kali ya kita belajar di IPA. Jadi untuk tes itu ya lebih menguntungkan anak IPA. Tapi kalau misalkan udah lulus nih, udah diterima di PKN STAN, sangat menguntungkan untuk anak-anak IPS. Karena mereka lebih bisa survive di ekonomi dan akuntansinya. Sedangkan IPA itu kita harus belajar lagi. Harus keep up materinya. Kak sama anak cucu yang lain akrab nggak? Akrab guys, kita sebelum reveal itu kita sangat sering bermain bareng. Tapi karena belum bisa diupload, jadi ya masih di keep. Masih ujian atau udah libur? Malah udah masuk. Udah selesai ujian, udah selesai libur, udah masuk minggu pertama after UTS. Jadi kita baru selesai UTS guys. Di sana D4 nggak kak? Aku D4. Karena sebelumnya kan D3 ya rekayasa itu. Tapi tahun 2020 ke atas itu udah D4 semua. Kak, ada tips and trick buat adik-adik yang masih SMA nggak? Tips and trick apa dulu nih? Yang penting untuk masa-masa SMA itu seru sih guys. Enjoy aja masa-masa SMA, nikmati sebelum pusing untuk masuk kuliah nanti. Dan jangan lupa dipersiapin juga kita mau masuk kemana, prepare-nya kayak PT, kalau misalnya PTN, kejar, kinasan, kejar, atau luar negeri juga prepare. Kalau ketawa jangan ditahan, terus setelah asapnya lucu. Kalian guys, kalian komentar pertanyaannya lucu-lucu. Kak Gif tingkat berapa di STAN? Sekarang tingkat 2 semester 4 teman-teman. Kakak asal mana? Asal Riau. Kok diam aja? Ini baca-baca pertanyaan kalian guys. Banyak yang sama juga soalnya, jadi ya bingung. Jarang main sama cewek yang lain. Jadi guys, karena sekarang ini kita ini ya udah masuk kuliah ya. Sedangkan teman-teman cewek yang lain kan dari PTN luar negeri kan lagi libur. Sedangkan kita yang kedinasan. Tapi kayak Kak Hafiz kan udah nyusun skripsi ya. Jadi ya dia nggak ada kewajiban untuk masuk kelas. Sedangkan aku kan masih semester 4 nih. Jadi kita wajib masuk kelas guys. Jadi ya kalau teman-teman yang lain pada ngumpul, aku nggak bisa ikutan karena masih itulah masih kelas. Itu dukanya di PKN STAN. Saat teman-teman yang lain libur, kita masih masuk. Ya, saat kita libur, mereka yang masuk. Jadi ya paling di weekend aja sih kita jumpanya. Matkul paling susah sejauh ini apa? Menurutku AKM guys, akuntansi keuangan menengah.
Menurutku susah karena dihadapi sama kondisi-kondisi jurnal nama-nama jurnal yang baru dan juga kondisi-kondisi tiap suatu kondisi sama kondisi yang lain itu beda-beda, beda juga jurnalnya, beda juga perhitungannya. Jadi ya tricky sih di AKM itu. Amin, amin. Semoga lancar ya guys. Baik, ke sini mencari pertanyaan yang bisa dijawab. Waduh, semangat, thank you teman-teman. Amin, amin. Belajar SKD berapa lama kak? 1 bulan belajar bisa nggak kak? Bisa, asal teman-teman itu konsisten dan memang betul-betul prepare dan niat gitu ngerjainnya. Karena kan sebenarnya SKD itu kita ngerjain soalnya itu based on materi-materi yang pernah diajarkan di SMA. Jadi kayak kita tuh ngulang materi lagi. Tapi bedanya kayak misalkan di TWK, tes wawasan kebangsaan, itu kan kayak belajar materi-materi PKN gitu kan. Jadi ya kita kayak ngulang materi lagi. Kalau TIU, matematika dasar, terus juga logika-logika juga itu materi yang udah kita pelajari di SMP, SMA gitu. Nah, yang mungkin yang barunya itu di tes karakteristik pribadi ya. Kita harus bisa paham tuh perspektif dari gimana sikap kita, keputusan kita dari segi perspektif sebagai ASN. Insya Allah kalau misalnya sebulan harusnya bisa kok. Asal teman-teman konsisten. Tapi lebih baik prepare jauh-jauh hari ya. Kak bikin velocity kayak Andreas. Udah pernah guys, udah banyak juga. Kayaknya belum diupload aja itu. Terus liburnya kapan? Liburnya untuk sekarang September deh. Kita libur UAS. Ke lantai 3 naik tangga Mas Gavin. Naik tangga guys. Malas ngantri juga sih sebetulnya. Ngantri lift. ASP pusing nggak bang? Alhamdulillah nggak. Yang pusing itu kalau misalkan udah jadi. Iya semester 4. Sistem penempatan dinas tan itu gimana ya? Jujur untuk penempatan sendiri aku juga masih belum tahu ya guys. Kayak nggak ada, belum tahu polanya kali ya. Tapi yang memang yang tahu itu pastinya dari pihak PKN sama Kemenq sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Untuk tryout SKD itu aku karena orangnya berorientasi pada yang gratis-gratis ya. Jadi aku nggak ada spesifik tryoutnya di mana, platform apa. Cuma semua yang gratis-gratis itu aku ikutin semuanya. Sampai waktu itu udah hafal banget kayak platform ini tipe soalnya gimana, platform ini kayak ngulang-ngulang soal, kayak sampai kita tahu pola soal-soalnya itu kita udah paham, udah hafal gitu. Saking seringnya waktu itu. Jadi ya teman-teman kalau misalkan ada TO-TO yang buka gratis free itu ikutin aja buat nama-nama latihan soal, terus juga muscle memory, terus kayak terbiasa dengan sistemnya. Jadi pas ngerjain pas hari H itu
lancar gitu, gak gugup lagi. Kak, ceritain pengalaman kakak pas olim dong. Terus kalau misalnya kita gagal, cara bangkitnya gimana? Mungkin aku nge-highlight gagalnya itu ya. Jujur untuk dunia olimpiade sendiri, aku udah dari SD udah banyak banget kayaknya gagal kalah-kalah terus. Tapi mungkin motivasi aku waktu itu kayak aku selalu nyimpen medali-medali, foto-foto medali cutting gitu, atau foto-foto pengumuman-pengumuman olimpiade yang ada di YouTube. Jadi kalau misalkan kayak gagal atau ngerasa capek gitu, aku ngeliat mereka, ngeliat video-video itu, kayak bayangin nama kita yang dipanggil saat pengumuman medali itu. Dan ngeliat medali itu kayak rasanya itu seenggaknya meningkatkan motivasi kita gitu. Jadi ya seenggaknya ada harapan gitu buat kita ngeraih eh, medali itu, dan kita juga bisa, mereka bisa, kita harus juga bisa gitu. Tinggal cara cari tahu gimana cara mereka dapetin medali itu gimana. Jadi waktu itu untuk Olimpiade sendiri aku ngechatin nge-DM IG kakak yang medali tahun sebelumnya, medali tahun sebelumnya. Ada beberapa yang ngejawab, ada beberapa yang enggak. Nah aku tanya tuh gimana sistem mereka belajar. Nah aku tanya satu-satu gimana caranya. Ya intinya itu kalau dunia Olimpiade ya guys, itu ininya konsisten. Kayak walaupun kita misalkan dari sekolah yang olimpiadanya itu nggak terlalu kuat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita konsisten, pelajari materinya gimana, itu pasti bisa kok untuk dapetinnya juga. Kamu nggak bisa. Alhamdulillah sehat. Kalau tamat desain itu langsung kerja atau ada pengabdian dulu kak? Itu kita langsung ikatan dinas, berarti langsung kerja sesuai penempatannya kita nanti. Nggak ada pengabdian sih sejauh yang kupahami. Amin. Semoga teman-teman yang daftar STAN atau lagi tes OSK diperlancar ya. Insya Allah perbanyak doa, perbanyak usaha, doa. Insya Allah bisa. Amin, amin. Iya, untuk tahun ini kuotasan cuman 500 eh, mahasiswa. Mungkin teman-teman bisa kepoin langsung ya ke websitenya SPMB, di situ ada informasi lanjutannya.
Matanya dipakein apa? Nggak pakai apa-apa, guys. Iya, orang Siak. Aku dari Kabupaten Siak, guys. Mungkin teman pernah dengar Istana Siak. Nah, di situ. Spill SKD-nya dulu 481. Alhamdulillah. Katanya Mas Ustadz maba masuk ke asrama ya. Iya, masuk asrama semuanya untuk satu tahun pertama. Tahun berikutnya kita ngekos. Untuk segala tips-tips SKD, segala tips-tips lainnya itu udah pernah aku bahas ya guys di highlight Instagram aku di bagian Q&A. Mungkin bisa teman-teman jadi referensi. Untuk detailnya mungkin bakal aku jawab next ya. Asal mana? Asal Provinsi Riau. Kapan main sama anak COC? Soon, segera, insya Allah. Kayak pernah ketemu gitu, padahal kita beda pulau. Mungkin, mungkin ketemu di jalan gitu kan, kita nggak sadar, ya nggak tahu. Post PT bareng anak COC. Oke, Sun ya. Kita pilih-pilih dulu fotonya. Warteg favorit di stan. Kita pasti warteg Bude guys. Kalau mau masuk PKN stan harus menguasai matematika. Disarankan harus menguasai karena kan tesnya kan juga ada matematika juga. Jadi ya kita harus prepare juga untuk matematika. Jadi walaupun nggak harus matematika yang kayak model olimpiade banget ya enggak. Tapi ya kita dasar-dasar logikanya itu kita harus dapat. Dan itu lebih baik kita semakin menguasai ya makin bagus lah. Untuk tes dan juga untuk ketika keterima di stannya. Makanan favorit banyak sih yang favorit. Apa ya? Kayak hampir semua deh favorit. Yang gak suka itu sayur pare guys. Gak enak. Pahit soalnya. Kak, di sana dapat uang saku nggak? Terkait ini juga udah dijelasin di ini ya guys teman-teman di Frequently Asked Question FAQ-nya di SPMB PKN Stan. Nah di PKN itu nggak ada uang saku. Tapi untuk tahun pertama itu kita asrama betul-betul free dari makan, tempat tinggal. Nah itu free. Tapi untuk selanjutnya itu kita nggak ada uang saku. Kosnya masih di area stan atau di luar? Di area stan. Lagunya vibe-nya sedih banget kak. Tapi kalau lagu di live gitu nggak kena ini ya, royalti kan? Kalau libur semester ya pasti harus pulang kampung dong, jumpa orang tua. Iya guys, baru pertama live jadi ya sorry ya kalau
masih gaptek atau nggak tahu. Selama dapat asrama itu bayar nggak? Nggak guys, semuanya gratis dari makanan, pagi siang malam, tempat tinggal, air, semuanya deh gratis. Di start mencukupi bisa jadi oh ya, bisa karena kita ada standar ininya ya, kelulusannya itu nilai-nilainya. Dan make sure kita harus perform lah di semua matkul gitu. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman